Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiyul karim man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Wali Kota Kota Lubuk Linggau yang terhormat Bapak Haji Rustam Effendi. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di tengah guyuran hujan, alhamdulillah kita semua oleh Allah diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, berangkat ke rumah Allah ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghangatkan kajian kita pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita awali dulu dengan sama-sama membaca sholawat untuk Nabi. Dengan harapan semakin seringnya kita baca sholawat untuk Nabi, nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama Bapak Ibu kita baca sholawat untuk Nabi ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, rahimani wa rahimakumullah. Informasi yang saya terima, calon jamaah haji Kota Lubuk Linggau insya Allah akan berangkat kapan Pak? Hah? Tanggal 3 Pak ya, bulan depan. Inilah tanggal berapa nih Pak? Hah? 25. Nah, minggu depan Pak ya. Minggu depan. Minggu depan. Ada calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sini? Ada Bapak Ibu? Ada yang hadir sini? Dagati. Dati ya. Nah mudah-mudahan yang kita ini insya Allah pagi ini sholat di Masjid Agung As-Salam, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita semua sholatnya di Masjidil Haram. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang hadir di sini, ya Allah, pada waktunya bisa juga beribadah di dua kota suci, kota Mekah dan kota Madinah. Aminkan Bapak Ibu. Ulangi lagi. Ya Allah, kalau pagi hari ini kami sholat di Masjid Agung As-Salam, undang juga kami ya Allah pada waktunya untuk bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau kami hari ini ya Allah bisa sholat di Masjid Agung As-Salam, kami mohon kepadamu ya Allah pada masanya bisa juga sholat di dua kota suci Mekah dan Madinah. Undang kami ya Allah agar kami bisa tawaf di Ka'bah. Undang kami ya Allah agar kami bisa sa'i di Safa dan Marwah. Undang kami juga ya Allah agar kami bisa menginap di Mina dan di Musdalifah ya Allah. Undang kami ya Allah agar kami juga bisa wukuf di Padang Arafah ya Allah. Undang kami ya Allah agar kami semua yang hadir di sini ya Allah agar bisa berziarah di makamnya Rasulullah di kota Madinah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekalipun enggak ada yang hadir calon jamaah haji di kesempatan subuh pagi hari ini, kami ingin menyampaikan kajian subuh pagi hari ini. Tolong kalau punya hubungan kekeluargaan dengan calon jamaah haji, mudah-mudahan materi ini tersampaikan kepada mereka. Kalaupun tidak Bapak Ibu, saya kepengen materi kajian subuh ini menjadi ilmu juga buat kita, yang mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita juga yang akan menjadi calon jamaah haji, sehingga materi kajian subuh pagi hari ini mudah-mudahan tetap bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan coba mengkaji kajian seputar bagi kita yang mudah-mudahan jadi calon jamaah haji. Maka ada beberapa pesan yang kita titipkan terkhusus kepada saudara-saudara kita, dulur-dulur kita, yang hari ini, tahun ini akan berangkat, insya Allah minggu yang akan datang. Saya coba akan bagi 3 bagian Pak. 1, berkenaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. 2, berkenaan setelah sampai di Tanah Suci. 3, berkenaan setelah kembali ke bumi pertiwi. Mari coba kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, sekalipun kita bukan berangkat hari ini, tahun ini, tapi jadikanlah materi kajian kita ini menjadi ilmu bekal buat kita. Siapa tahu di masa yang akan datang kita juga yang akan berangkat. Amin ya Rabbal. Amin. Siap menerimanya Bapak Ibu? Oke ya, walaupun kita yang tidak berangkat ya. Baik. Sebelum berangkat Pak,
Sebelum berangkat ke tanah suci, apa pesan kita? Apa yang nak kita titipkan kepada mereka yang akan berangkat? Satu, banyak-banyak bersyukur. Nak banyak nian bersyukur dengan Allah. Kasih tahu Bapak Ibu, dulur kita yang nak berangkat, suruh dia banyak-banyak nian bersyukur dengan Allah. Kebayang tak oleh kita Pak, untuk Linggau Bay. Linggau Bay ini penduduknya mungkin 300-an ribu jiwa. Untuk Lubuk Linggau ini penduduknya Bay, untuk Linggau itu sekitar 300-an ribu jiwa. Tapi yang diundang oleh Allah bisa berangkat ke tanah suci hanya berapa Pak Linggau tahun ini? Mungkin 100-an Pak ya. Nah, kurang lebih 100-an orang. Dari 300.000 itu yang diundang oleh Allah cuma sekian persen Pak. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu yang punya nasib diundang oleh Allah, banyak-banyak nian harus bersyukur kepada Allah. Makanya ketika sampai di Ka'bah, sampai di kota suci Mekah, ada amalan yang dibaca di situ. Yaitu bunyinya apa Pak? Talbiyah. Bunyi talbiyah, apa bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo sama-sama Pak, biar kita kaki pacak maco jenis di Ka'bah. Ya, pagi ini maco di Masjidil Haram, suatu saat maco langsung di Ka'bah. Ayo, angkat suaranya. Apa bunyi talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya Pak? Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Itu artinya Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Duhai Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Itu artinya Pak. Berarti yang sampai ke sana, yang 100-an orang dari Linggau ini datang ke sana, siapa yang manggil? Allah. Berarti yang pacak sampai sana Pak dipanggil oleh Allah. Dan yang dipanggil hanya sebagian orang. Maka sekali lagi banyak-banyak nian bersyukur karena termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Nah kita yang belum berangkat ini berarti apa Pak? Hah? Belum dipanggil. Jangan ngomong tak dipanggil. Belum dipanggil. Nah karena ini panggilan Allah, Ibu, Bapak, kita jangan putus asa. Jangan bersedih. Ya. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, jangan bersedih karena ini yang manggilnya Allah. Kalau Allah yang manggil, ya terserah Allah, cak mano caronya Allah. Ada yang dipanggil oleh Allah karena punya banyak duit. Ada kebun sawit, ada banyak rukoh, banyak simpanan tabungan duitnya. Dengan duit yang banyak itu punya modal bisa berangkat. Ada yang dipanggil oleh Allah lewat duitnya. Walaupun faktanya tidak seluruh yang banyak duit baca berang. Sebaliknya, nah ini obat buat saya, buat kita semua Pak. Ada juga kasus banyak yang terjadi. Yang tidak katik duit, pas banyak juga yang dipanggil oleh Allah. Pacak berangkat ke sana. Saya dengar ceramah di YouTube. Allah Ta'ala, mudah-mudahan bukan karangan, tapi mungkin kisah nyata. Ini buat motivasi saya dan motivasi kita semua Pak. Di dalam kisah itu ada ibu-ibu yang hariannya jualan sayur di pasar. Itulah mata pencariannya. Untuk nyambung hidupnya Pak. Berapa sih duit yang didapatkan? Tidak seberapa. Lah siap nak berangkat, bawa gendongan barang yang untuk dijual, sayur.
bertemu dengan kawannya, Pak. Saling tegur sapa, ibu nak kemana? Kami nak ke pengajian. Acara apa? Acara Maulid Nabi. Oh, di mana? Di rumah si Anu disebutnya. Untuk siapa yang hadir tuh, Bu? Boleh tak aku hadir? Oh, boleh, semua boleh. Ini untuk umum. Tidak khusus untuk kalangan tertentu. Siapapun boleh hadir. Oh, jadi aku yang macam ini boleh hadir? Boleh, Bu. Masya Allah, ibu tadi yang nak pergi untuk jualan sayur, batal, Pak. Terpanggil dia untuk hadir di majelis taklim, majelis Maulid Nabi. Berangkat dia, ganti pakaian, ngikut di pengajian majelis taklim. Acaranya Maulid Nabi. Singkat cerita Bapak Ibu, rupanya yang punya hajat tadi, pengusaha. Untuk memancing jamaah, ada undian. Undiannya berhadiah umroh. Siapa yang datang dinjuk kotak kue, Pak. Di situ ditulis nomor undian. Begitu dicabut undian, yang keluar itu ibu yang tukang sayur tadi, Pak. Yang nak pergi jualan sayur tadi, urung, laju hadir mengikut majelis taklim tadi. Begitu dicabut nomor undian, yang keluar ibu yang tukang sayur, yang jualan sayur tadi. Semua penasaran. Dan semuanya berlomba-lomba pengen dapat undian itu. Tapi yang dapat cuma satu orang. Akhirnya ngerubuni ibu tadi, Pak. Bu, apa sih Bu amalannya? Kami ini pengen juga, Bu, nak berangkat umroh. Tapi yang bernasib pagi ini ibu dewe. Coba bocorin, Bu. Apa Bu amalannya, Bu? Nah ini, Bu. Apa jawab ibu nani, Pak? Aku tak punya amalan khusus. Cak kamu nilah. Solat. Puasa. Cuma aku tak tahu kalau ini yang amalannya. Penyebabnya mungkin ini. Kalau baik, kata dia, Pak. Apa, Pak? Jadi di rumah dia nih, Pak. Ada kalender. Almenang. Kalau lah habis tanggalnya disobek. Habis tanggalnya disobek. Habis bulannya disobek. Ada gambar di setiap halaman itu, Pak. Nah, ada sikok yang dibiar kebaik lekat di dinding. Apa? Gambar yang ada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lembaran lainnya tuh ada gambar rumah, ada gambar ini. Disobek karena lah habis tanggalnya. Nah, yang sikok ini gambar makam siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Nah, yang itu sampai bertahun-tahun dak disobeknya, dibiarkan nempel di dinding. Terus apa yang dilakukan? Asal malam bangun tahajud, sebelum sholat diusapnya makam Rasulullah yang gambar kalender tadi, Pak. Dipandangnya makam Rasulullah walaupun dalam bentuk gambar. Setiap kali nak sholat malam tahajud, bangun, dia tengok makam Rasulullah yang ada gambar tadi. Nah, mungkin itu katanya penyebab aku. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu cara Allah ingin memanggilkan kita, Pak. Pelajaran dari kisah tadi, hadirkan niat cinta kita, Pak. Cinta untuk bisa hadir di makamnya Rasulullah. Cinta untuk bisa berhaji di kota suci Mekah dan kota Madinah. Siapa tahu lewat cinta kita yang begitu mendalam nanti akan kita dipanggil oleh Allah. Maka jangan putus asa. Sekalipun hari ini kita tidak punya modal. Sekalipun kita hari ini tidak punya tabungan. Sekalipun hari ini kita tidak punya duit. Hadirkan niat yang tulus. Selalu berikhtiar maksimal. Berdoa mohon kepada Allah. Dan diakhiri dengan tawakal. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu. Kita pun pada waktunya juga bisa berhaji dan berumroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ini yang pertama. Kita nitip buat keluarga yang akan berangkat. Banyak-banyak bersyukur. Karena Bapak Ibu dipilih oleh Allah. Diundang untuk datang ke kota suci Mekah dan kota Madinah. Yang kedua. Kita nitip pesan buat keluarga yang nak berangkat apa, Pak?
Selain banyak bersyukur, bekali diri dengan ilmu. Dak baca idak, Pak. Galok gawe ini nak dengan ilmu. Apalagi urusan ibadah. Maka ulama mengatakan apa? Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka yang terjadi banyaklah melakukan kesalahan daripada benarnya. Jadi banyak gawe itu salah kalau tidak pakai ilmu. Maka masih punya waktu sekitar 7 hari ke depan, bekali diri dengan ilmu. Pelajari rukun haji, pelajari wajib haji, pelajari sunnah haji, pelajari yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Lah kalau sudah beramal berdasarkan ilmu, berdasarkan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa, yang insya Allah hajinya nanti menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Apa janji Allah lewat lisan Nabi? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lebih istimewa kecuali adalah surga yang sudah siap menunggu kehadirannya. Nah, mudah-mudahan dulur-dulur kita yang nak berangkat haji ini kage dapatnya haji yang mabrur dan hajjah mabrurah. Amin. Allahumma amin. Nah, yang ketiga. Sebelum berangkat ini, apa nasihat, apa titip pesan kita, Pak? Jago kesehatan. Ngapa? Karena hampir seluruh rangkaian ibadah haji itu ibadah fisik. Tawaf, ngeliling Ka'bah, itu fisik, Pak. Badan harus kuat, harus sehat. Sa'i, lari-lari kecil. Dari Sofah ke Marwah, fisik juga. Jumrah, lempar jumrah. Terakhir nanti, wukuf di Padang Arafah. Semua rangkaian ibadah haji, semuanya ibadah fisik, Pak. Jadi perlu ketahanan, perlu kekuatan. Sehingga kalau badan kita sehat, bisa ibadah dengan maksimal. Nah, ini juga jadi pelajaran, Pak. Mohon maaf, ingat ke Pak ya. Kalau ada harta, kalau ada rezeki, jangan tunda-tunda. Jangan nunggu pensiun. Jangan nunggu lah tua. Jangan nunggu oleh sakit-sakitan baru nak terpanggil ibadah haji. Mumpung masih muda, badan masih kuat, masih sehat. Niatkanlah untuk segera menunaikan ibadah haji. Karena seluruh rangkaian ibadah haji, semuanya ibadah fisik yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan fisik kita. Baik, ini beberapa nasihat, beberapa pesan kita buat dulur kita yang nak berangkat haji. Nah, yang terakhir, Pak, bagian terakhir. Kalaulah sampai di tanah suci ngapoi? Saya ingin membacakan hadis Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Salatun fi masjidi abdulu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Wa salatun fil masjidil haram abdulu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Kata Nabi, suatu kali solat kamu di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, ganjarannya 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Nih, Pak, tadi kita sholat subuh di Masjid Agung. Kebetulan ada kawan kita sekarang sedang sholat subuh juga, tapi di Masjid Nabawi. Sholatnya sama, nama sholatnya subuh. Gerakannya sama, rokaatnya sama, bacaannya sama. Durasi yang dipakai untuk sholat juga sama. Sama-sama jenis sholatnya sama. Tapi pahalanya ya Allah beda, Pak. Di sini kita dapat 1, di situ dapat 1000, Pak. Sholatnya sama, gerakan sama, bacaannya sama, tapi pahalanya beda, luar biasa. Kita dapat 1, nyo di sana dapat berapa? 1000. Jadi kalau kita nak nyamuk ke pahala dia, kita perlu 1000 kali sholat subuh. 1000 hari subuh.
Nah, setahun berapa hari, Pak? Setahun 360 hari. Berarti 1000 kali subuh berapa tahun? 1000 dibagi 360 ketemu angka 2,7. Berarti 1 kali subuh di Masjid Nabawi dengan Masjid Agung As-Salam, kita perlu sholat subuh selama 2,7 tahun. Baru pacaknya ini dia, Pak. Alangkah besar pahalanya, Pak. Itu baru Masjid Nabawi. Cak mana kalau dia geser sholat ke Masjid Haram, Masjid Ka'bah di situ, Pak. Nah, apa lebih lagi, Pak? Wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masyiwahu. Dan sholat kamu, kata Nabi, di Masjidil Haram kelipatannya berapa? Bukan lagi 1000, 100.000. Ya Allah. Kita sholat subuh, nyi sholat subuh pula, Pak. Jumlah rokaatnya sama, bacaannya sama, rokaatnya sama. Pahalanya kita dapat 1, dia dapat 100.000. Nak nyaingi dia, kita perlu 100.000 sholat subuh. Berapa tahun tuh, Pak? 100.000 dibagi 360 ketemu angka, kalau tidak salah, Pak, 279 tahun. Ada yang hidup 200-an tahun. Beda pahalanya, Pak. Besarnya. Apa maksud cerita ini, Pak? Ini hadis. Tidak boleh kita tolak. Kita imani, kita percaya. Pesan kita dari hadis ini, buat dulur kita, begitu sampai di Masjidil Haram, begitu sampai di 2 kota suci Mekah dan Madinah, fokuslah dengan ibadah. Semangatlah beribadah. Demlah, tak usah banyak foto sini, foto sana. Halo guys, kamilah di Mekah. Halo guys, kamilah di Madinah. Tak usah. Kasih tahu, Pak. Tak usah nak pamer-pamer. Semangatlah ibadah di sana. Bila perlu tak ingat lagi dunia. Bila perlu tak ingat lagi anak di linggau. Semangat, mumpung aku dipanggil oleh Allah di kota suci Mekah dan Madinah. Mumpung aku sekarang disediakan pahala yang besar. Tahun depan belum tentu bisa. Maka begitu sampai di sana, banyak-banyaklah beribadah. Kita ingin meraih pahala yang berlipat-lipat ganda. Kalau dengar cerita ini, cemburu dah, Pak, Bu? Cemburu? Yuk kita berdoa, mudah-mudahan kita galo-galo yang ada di sini pada waktunya juga dipanggil oleh Allah untuk beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita akhiri kajian kita pada subuh pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.